Sebelum lanjut nonton video ini, jika kalian suka dengan channel Pegawai Jalanan, silahkan kalian support kami dengan cara subscribe dan klik tanda loncengnya. Silahkan gunakan headset Anda untuk mendapatkan kualitas suara yang jernih. Selamat menonton. Dalam materi berikut ini, kita tidak akan membahas tentang orang Yahudi berdasarkan keyakinan agama tertentu. Akan tetapi kita akan membahas tentang Yahudi berdasarkan fakta sejarah. Banyak yang hanya tahu bahwa orang Yahudi terkonsentrasi di Eropa, Amerika, dan Israel saja. Padahal ada satu wilayah di Timur Tengah di semenanjung Arabia yang luput dari perhatian kita. Negara yang banyak melahirkan habaib di Nusantara. Negara itu tidak lain dan tidak bukan adalah negara Yaman. Bagaimana sejarahnya dari awal sampai kondisi saat ini? Sebelum terlalu jauh membahas, kita harus tahu terlebih dahulu definisi tentang Yahudi agar kita tidak salah mengerti. Yahudi adalah istilah yang merujuk kepada sebuah agama, etnisitas, atau suku bangsa. Sebagai agama atau kepercayaan, Yahudi ini merujuk kepada umat yang beragama Yahudi. Jika berdasarkan etnisitas, kata ini merujuk kepada suku bangsa yang berasal dari keturunan Eber, yang disebut Ibrani, atau Yakub yang juga bernama Israel, anak Ishak, anak Abraham atau Ibrahim dan Sarah, atau keturunan suku Yehuda yang berasal dari Yehuda anak Yakub. Etnis Yahudi juga termasuk Yahudi yang tidak beragama Yahudi, tetapi beridentitas Yahudi dari segi tradisi. Dalam materi ini kita hanya membahas dari segi suku bangsa saja. Kepercayaan semata-mata dalam agama Yahudi tidak menjadikan seseorang menjadi Yahudi. Di samping itu, dengan tidak memegang kepada prinsip-prinsip agama Yahudi, tidak menjadikan seorang Yahudi kehilangan status Yahudinya. Namun, definisi Yahudi Undang-Undang Kerajaan Israel tidak termasuk Yahudi yang memeluk agama yang lain. Sebagai contoh adalah Mark Zuckerberg, yang merupakan keturunan suku Yahudi secara genetik, akan tetapi memilih menjadi ateis alias tidak bertuhan dan beragama. Yahudi Yaman adalah Yahudi yang berdiam di Yaman, atau yang merupakan keturunan orang Yahudi yang pernah hidup di Yaman. Yaman adalah negara yang terletak di sebelah selatan Arab Saudi dan di sebelah barat Oman. Penduduk Yaman diperkirakan berjumlah sekitar 23 juta jiwa. Luas negara ini sekitar 530.000 km persegi dan wilayahnya meliputi lebih dari 200 pulau. Pulau terbesarnya yaitu Socotra, terletak sekitar 415 km dari selatan Yaman di lepas pantai Somalia. Yaman adalah satu-satunya negara republik di Jazirah Arab. Orang-orang keturunan Arab di Indonesia, sebagian besarnya berasal dari negara ini. Menurut data yang dipublis oleh jewishvirtuallibrary.org, pada tahun 2021, jumlah orang Yahudi di negara tersebut adalah sebanyak 7 orang. Sedangkan pada tahun 1948, tercatat ada sekitar 50 ribuan orang populasi Yahudi di negara Yaman. Lalu kemanakah mereka semua? Orang-orang Yahudi Yaman ternyata bermigrasi ke Israel sekitar tahun 1949 sampai dengan tahun 1950-an secara besar-besaran dan dalam tahun-tahun berikutnya berjumlah kecil. Mereka menuju negara yang baru saja berdiri, yaitu negara Israel yang didirikan dengan tujuan melindungi orang-orang Yahudi yang tertindas di berbagai negara, termasuk Yahudi Yaman meninggalkan tanah airnya akibat kekerasan yang terjadi. Menurut sumber yang sama, dikatakan bahwa pada tahun 1922, pemerintah Yaman memberlakukan kembali hukum Islam konservatif yang mengharuskan anak yatim piatu Yahudi di bawah usia 12 tahun untuk segera masuk Islam. Pada tahun 1947, setelah pemungutan suara pemisahan sebelum Israel berdiri, para perusuh Muslim bergabung dengan kepolisian setempat, terlibat dalam pogrom berdarah di Eden yang menewaskan 82 orang Yahudi dan menghancurkan ratusan rumah Yahudi. Pogrom adalah kata dalam bahasa Rusia yang berarti penyerangan, disertai dengan penghancuran, penjarahan properti, pembunuhan, dan pemerkosaan yang dilakukan oleh satu kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat lainnya. Komunitas Yahudi di Eden lumpuh secara ekonomi karena sebagian besar toko dan bisnis Yahudi hancur. Pada awal tahun 1948, tuduhan palsu atas pembunuhan ritual terhadap 2 gadis berujung pada penjarahan. Situasi yang semakin berbahaya ini menyebabkan emigrasi seluruh komunitas Yahudi Yaman, hampir 50.000 orang antara bulan Juni 1949 dan September 1950 dalam operasi Magic Carpet.
Migrasi yang lebih kecil dan berkelanjutan dibiarkan berlanjut hingga tahun 1962, ketika secara tiba-tiba Perang Saudara di Yaman menghentikan eksodus orang Yahudi lebih lanjut. Hingga tahun 1976, ketika seorang diplomat Amerika menemukan komunitas kecil Yahudi di wilayah terpencil di Yaman Utara. Padahal diyakini komunitas Yahudi Yaman telah punah. Akibatnya penderitaan warga Yahudi Yaman tidak diketahui oleh dunia luar. Orang-orang Yahudi Yaman memiliki tradisi keagamaan yang unik, yang memisahkan mereka dari kaum Yahudi Askenazi, Sephardim, dan kelompok Yahudi lainnya. Yahudi Askenazi adalah sebutan untuk diaspora Yahudi di Eropa, terutama di wilayah Kekaisaran Romawi pada akhir milenium pertama termasuk Jerman modern, sedangkan Yahudi Sephardim adalah sebuah subkelompok orang Yahudi yang berasal dari Iberia termasuk Portugal dan Spanyol. Masih diperdebatkan apakah Yahudi Yaman bisa disebut sebagai Yahudi Mizrahi, karena kebanyakan kelompok Mizrahi lainnya selama beberapa abad terakhir ini sudah mengalami proses asimilasi total atau sebagian dengan budaya dan liturgi Sephardim. Meskipun subkelompok Sami di dalam komunitas Yahudi Yaman memang sudah mengambil ritus agama yang dipengaruhi budaya Sephardim. Ini dikarenakan alasan teologis dan tidak mencerminkan pergeseran demografis atau budaya. Ternyata ada banyak kisah dan legenda mengenai asal mula kedatangan orang Yahudi di berbagai wilayah Arabia Selatan, termasuk negara Yaman. Salah satu lembaga mengisahkan bahwa Raja Salomo mengirimkan para pelaut atau pedagang Yahudi ke Yaman untuk mencari emas dan perak yang digunakan untuk menghiasi bait suci di Yerusalem. Pada tahun 1881, wakil konsulat Prancis di Yaman menulis kepada para pemimpin sekutu di Prancis bahwa dalam buku karya sejarawan Arab Abu Al-Fada yang dibacanya, dinyatakan bahwa orang Yahudi Yaman menetap di daerah tersebut pada tahun 1451 sebelum Masehi. Legenda lain mengatakan bahwa suku-suku Yaman berpindah agama masuk Yudaisme setelah Ratu Sheba melakukan kunjungan kepada Raja Salomo. Orang Yahudi Sanaid memiliki legenda bahwa nenek moyang mereka menetap di Yaman 42 tahun sebelum kehancuran bait suci yang pertama. Dikatakan bahwa di bawah pimpinan Nabi Yeremia sekitar 75.000 orang Yahudi, termasuk para imam dan orang Lewi, berpindah ke Yaman. Ada pula legenda yang menyatakan bahwa ketika Imam Ezra memerintahkan orang Yahudi untuk kembali ke Yerusalem, mereka tidak mematuhi perintahnya, sehingga kemudian ia mengeluarkan suatu herem atau larangan atas mereka. Menurut legenda ini, sebagai hukuman atas tindakannya yang gegabah, Ezra ditolak pemakamannya di tanah Israel. Akibat tradisi lokal yang tidak bisa dibuktikan kebenarannya dalam sejarah ini, dikatakan bahwa tidak ada orang Yahudi Yaman yang memberikan nama Ezra kepada anaknya, meskipun semua nama lain dalam Alkitab Ibrani boleh digunakan. Orang Yahudi Yaman mengklaim bahwa Ezra mengutuk mereka menjadi orang miskin karena tidak mengindahkan panggilannya. Hal ini tampaknya telah menjadi kenyataan di mata beberapa orang Yaman, bahkan mayoritas Yahudi Yaman semakin miskin. Namun, sejumlah orang bijak dari Yaman di Israel sekarang dengan tegas menolak kisah ini dan menganggapnya hanya suatu mitos, bahkan merupakan suatu hujatan. Orang Yahudi Yaman dan orang Yahudi Kurdi yang berbahasa Aram adalah komunitas-komunitas yang masih mempertahankan tradisi pembacaan Taurat di sinagoge dalam bahasa Ibrani dan terjemahan Targum dalam bahasa Aram. Sejumlah sinagoge non-Yaman mempunyai seorang tertentu yang disebut Baal Koreh yang membaca dari gulungan kitab Taurat ketika jemaah mengeluarkan gulungan Taurat untuk membaca suatu aliyah. Dalam tradisi Yaman, setiap orang dipanggil untuk membaca aliyah dari gulungan kitab Taurat itu sendiri. Anak-anak di bawah usia bar mitzvah sering diberi kesempatan membaca aliyah ke-6. Setiap ayat Taurat yang dibaca dalam bahasa Ibrani diikuti dengan terjemahan bahasa Aram. Biasanya dikidungkan oleh seorang anak kecil. Baik aliyah ke-6 dan Targum mempunyai melodi yang disederhanakan, berbeda dari melodi umum untuk Taurat yang digunakan pada aliyot lain. Sebagai golongan ahlul kitab, yaitu umat kitab suci yang dilindungi, orang Yahudi Yaman hanya diberi jaminan kebebasan beragama ditukar dengan kewajiban membayar jizyah, yaitu pembayaran pajak yang dikenakan pada penganut monoteis non-muslim tertentu atau yang dikenal dengan ahlul kitab. Sebagai ganti pembayaran jizyah, penduduk non-muslim diberikan jaminan keselamatan, juga diberikan dari kewajiban membayar zakat yang harus dibayar oleh orang muslim setelah mencapai tingkat kekayaan tertentu. Penganiayaan muslim aktif terhadap orang-orang Yahudi tidak mencapai puncaknya
sampai klan Zaidi merebut kekuasaan dari kelompok Muslim Sunni yang lebih toleran di awal abad ke-10 Masehi. Kelompok Zaidi memberlakukan undang-undang yang dikenal sebagai Dekret Anak Yatim atau Orphans Decree berdasarkan tafsiran hukum abad ke-18 mereka sendiri dan mulai diberlakukan pada akhir abad itu. Undang-undang ini mewajibkan negara Zaidi untuk memberi perlindungan dan mendidik dengan cara Islam setiap anak dhimmi atau non-muslim yang orang tuanya telah meninggal ketika ia masih di bawah umur. Keputusan ini diabaikan selama pemerintahan Ottoman yang berkuasa sekitar tahun 1872 sampai dengan tahun 1918, tetapi dijalankan lagi selama periode Imam Yahya sekitar tahun 1918 sampai dengan 1948. Di bawah pemerintahan Zaidi, orang-orang Yahudi dianggap tidak suci atau najis dan karena itu dilarang menyentuh orang muslim atau makanan muslim. Mereka diwajibkan untuk merendahkan diri di hadapan orang muslim, untuk berjalan ke sisi kiri dan menyapa terlebih dahulu. Mereka tidak bisa membangun rumah lebih tinggi dari seorang muslim atau naik unta atau kuda, dan ketika mengendarai keledai atau unta, mereka harus duduk menyamping. Ketika memasuki daerah kuartir muslim, seorang Yahudi harus melepaskan alas kaki dan berjalan tanpa alas kaki. Jika diserang dengan batu atau tinju oleh pemuda Islam, orang Yahudi tidak diizinkan untuk membela diri. Dalam situasi semacam itu, ia memiliki pilihan untuk melarikan diri atau meminta intervensi dari pejalan kaki muslim yang mau menolong. Orang Yahudi Yaman juga mengalami penganiayaan kekerasan dari waktu ke waktu. Pada abad ke-12, penguasa Yaman yang bernama Abdal Nabi Ibn Mahdi memberikan pilihan bagi orang Yahudi antara masuk Islam atau mati syahid. Meskipun seorang pengkhotbah lokal Yahudi Yaman populer menyerukan orang Yahudi untuk memilih mati syahid. Maimonides mengirim surat yang terkenal dengan nama Surat Yaman dan menyarankan orang Yahudi Yaman untuk memeluk Islam dan diam-diam terus menjalankan praktik Judaisme. Pada abad ke-13, penindasan terhadap orang Yahudi mereda ketika orang Rasulit, sebuah suku dari Afrika, mengambil alih kekuasaan negara itu, mengakhiri kekuasaan Islam dan mendirikan dinasti Rasulit yang berlangsung pada tahun 1229 sampai dengan tahun 1474. Pada tahun 1547, Kekaisaran Utsmaniyah atau Ottoman mengambil alih Yaman. Hal ini memberikan kesempatan bagi orang Yahudi Yaman untuk membuat kontak dengan komunitas Yahudi lain. Kontak dibuat dengan penganut Kabalah di Safed, sebuah pusat Yahudi utama, serta dengan masyarakat Yahudi di seluruh Kekaisaran Ottoman. Kekuasaan Ottoman berakhir pada tahun 1630 ketika kaum Zaidi mengambil alih Yaman. Orang Yahudi sekali lagi dianiaya. Pada tahun 1679, di bawah pemerintahan Al-Mahdi Ahmad, orang Yahudi diusir secara massal dari semua bagian Yaman ke provinsi Mauza, dan akibatnya banyak orang Yahudi meninggal di sana karena kelaparan dan penyakit. Rumah dan harta benda mereka disita, dan banyak sinagoge dihancurkan atau diubah menjadi masjid. Peristiwa ini kemudian dikenal sebagai pengasingan Mauza dan diriwayatkan dalam banyak tulisan rabi-rabi Yahudi Yaman dan penyair Shalom Sabazi yang mengalaminya sendiri. Sekitar setahun setelah pengusiran, orang yang selamat diizinkan untuk kembali karena alasan ekonomi. Sebagian besar pengrajin dan seniman di Yaman adalah orang Yahudi, sehingga merupakan aset penting dalam perekonomian negara. Namun mereka tidak diperbolehkan untuk kembali ke kampung halaman mereka dan menemukan bahwa sebagian besar artikel agami mereka telah dihancurkan. Mereka pun ditempatkan dalam suatu kuartir Yahudi khusus di daerah luar kota-kota. Orang-orang Yahudi Yaman memiliki keahlian dalam berbagai bidang kerajinan yang biasanya dihindari oleh orang Muslim Zaidi. Keahlian menempa perak, pandai besi, perbaikan senjata dan alat-alat, pertenunan, pengrajin keramik, pertukangan batu, pertukangan kayu, pembuatan sepatu, dan menjahit adalah pekerjaan yang secara eksklusif dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Pembagian kerja ini menciptakan semacam perjanjian berdasarkan ketergantungan ekonomi dan sosial satu sama lain antara penduduk Muslim Zaidi dan orang-orang Yahudi Yaman. Orang Muslim memproduksi dan memasok makanan, sedangkan orang-orang Yahudi memasok semua produk dan jasa yang diperlukan oleh petani Yaman. Selama abad ke-18, orang Yahudi Yaman memperoleh jeda singkat dari status mereka sebagai warga negara kelas 2 ketika Imamik berkuasa. Yaman mengalami kebangkitan kehidupan Yahudi, sinagoge-sinagoge dibangun kembali, dan sejumlah orang Yahudi menduduki jabatan tinggi. Salah satunya adalah Rabbi Shalom ben Aharon yang bertanggung jawab untuk pencetakan uang untuk kas kerajaan.
Ketika kaum Imamik kehilangan kekuasaan pada abad ke-19, orang-orang Yahudi kembali mengalami penganiayaan. Pada tahun 1872, Kekaisaran Ottoman mengambil alih kekuasaan lagi dan berkuasa hingga kemerdekaan Yemeni pada tahun 1918. Kehidupan Yahudi kembali membaik selama pemerintahan Ottoman. Kebebasan beragama Yahudi lebih dihormati dan orang Yahudi Yaman diizinkan untuk membuat lebih banyak kontak dengan komunitas Yahudi lainnya. Sekarang pada zaman modern, mayoritas orang Yahudi Yaman hidup di Israel. Sejumlah orang Yahudi Yaman tidak ikut pergi pada waktu dilakukan operasi Magic Carpet karena banyak yang tidak ingin meninggalkan keluarga mereka yang sakit atau sudah tua. Gelombang emigrasi berikutnya terjadi pada tahun 1959 dengan sekitar 3.000 orang Yahudi Yaman pindah ke Israel dan banyak juga yang pindah ke Amerika Serikat dan Britania Raya. Orang Yahudi yang tertinggal dilarang berimigrasi dan dilarang menghubungi kerabat mereka di luar negeri. Mereka diisolasi dan disebar di seluruh daerah pegunungan Yaman Utara dan menderita kekurangan makanan, pakaian, maupun obat-obatan, serta tidak memiliki peralatan agamawi. Akibatnya sejumlah orang Yahudi masuk ke dalam agama Islam. Keberadaan mereka tidak diketahui sampai tahun 1976, ketika seorang diplomat Amerika tidak sengaja menjumpai sebuah komunitas kecil Yahudi di wilayah terpencil di Yaman Utara, seperti yang sudah disinggung di awal materi. Dalam waktu singkat setelahnya, organisasi-organisasi Yahudi diizinkan untuk melakukan perjalanan secara terbuka di Yaman, mendistribusikan buku-buku dan materi bahasa Ibrani. Begitulah sekelumit sejarah tentang kondisi orang Yahudi di Yaman. Karena sejarah penindasan yang panjang, akhirnya seluruh populasinya meninggalkan Yaman dan sebagian besar sekarang bermukim di Israel. Bahkan di kota Gedera Israel, lebih dari 50% penduduknya adalah Yahudi yang berasal dari Yaman. Semoga materi kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan berikan jempol ke atas. Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat, maka bagikanlah untuk teman-teman Anda yang lain. Terima kasih sudah menonton.